sepertinya Kak Amin disusul sama Kak Hilal nih. Kita lihat pengunjung. Kak Amin sama Kak Hilalnya sudah hadir. Dimana kakak penyelam Siwak Ancol ini hadirnya ke hadapan kita. Dia membawakan satu buah ember masing-masing. Dan terdapat dalam satu embernya itu terdapat dari potongan ikan segar sebanyak 25 kg. Jadi totalnya kakak penyelamnya ada 2, total makanannya ada 50 kg. Terdiri dari potongan ikan tongkol, ikan selar, ikan tembung, dan ada baby octopus atau bayi gurita. Dan ternyata pengunjung dalam satu hari penuh, kapal penyelam dari Siwak Ancol akan menghabiskan 100 hingga 150 kg ikan-ikan segar. Wah, cukup banyak ya pengunjung. Oke, sekarang kita sudah selesai berkenalan dengan kapal penyelamnya. Kita lihat nih, sudah banyak ikan yang hadir ke hadapan kita. Mau berkenalan dari ikan yang besar atau yang kecil dulu? Yang besar. Oke, yang besar nih ada di hadapan kita. Ikannya bentuknya pipi, gepeng, selalu tersenyum. Ada yang tahu gak ini ikan apa? Ikan pari, betul. Jadi ini adalah jenis dari pari kelapa atau Jenkins swiffer. Dimana di Siwak Ancol terdapat dari 3 jenis ikan pari. Tapi kita sebelum lanjut berkenalan dengan ikan pari, ini ada ikan yang besar warnanya hitam keabu-abuan. Ada yang tahu gak itu ikan apa kira-kira? Ikan kerapu, betul. Selain itu juga kehadiran hewan reptil yang selalu membawa rumahnya kemana-mana. Ada yang tahu nggak itu kura-kura atau penyu? Betul. Jadi ini adalah si penyu. Nanti kita berkenalan dengan penyunya karena penyu dan kura-kura merupakan 2 jenis hewan berbeda. Sekarang kita berkenalan dengan ikan pari dulu di pengunjung. Ikan pari ini adalah jenis dari pari kelapa. Di Siwak Ancol terdapat 3 jenis pari. Ada Jenkins swiffer atau pari kelapa. Dia memiliki ciri-ciri warna abu-abu kehitaman di seluruh bagian atas tubuhnya. Ada juga jenis dari leopard swiffer atau pari macan, di mana ikan pari macan memiliki corak seperti macan tutul di seluruh bagian atas tubuhnya. Dan ada jenis dari Japanese conusri atau pari hidung pesek, di mana pari hidung pesek atau pari lembu itu memiliki ciri-ciri bentuk tubuh seperti burung atau lebih tepatnya seperti layang-layang. Oke, kita lanjut berkenalan dengan ikan pari. Katanya ikan pari dikenal sebagai danger fish atau ikan yang berbahaya. Ada yang tahu nggak kenapa ikan pari disebut ikan berbahaya? Buntutnya ada apa? Ada racun, betul. Tapi sebelum kita lanjut perkenalan nih, tadi kita sudah mulai kehadiran shark nih pengunjung. Ada si ikan hiu nih, dia nih jenis dari Blackfin Prick Shark nih. Wah, terlihat pengunjung. Sebelum kita lanjut berkenalan dengan ikan-ikan yang lainnya, Kaja boleh dong minta tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi nih untuk kakak penyelam dari Siwak Ancol. Wah, ini dia deh si ikan hiunya. Walaupun dia kecil pengunjung, tetapi ternyata dia itu ganas dan termasuk danger shark atau ikan hiu yang berbahaya. Kita lanjut berkenalan dengan ikan pari nih dia. Lagi diputar-putar ikan parinya. Wah, kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi pengunjung. Ikan parinya diputar-putar. Kenapa sih Kak? Emangnya gak akan pusing ikan parinya? Jadi enggak pengunjung. Nah, Kak Amin ini memutar-putarkan ikan pari bukan karena dia lagi jahil ataupun iseng, tetapi sebetulnya ikan pari ini tercatat sebagai ikan yang memiliki insting dalam memburu yang kuat. Makanya setiap diberi makan atau disuapi, ikan parinya itu akan diputar-putarkan tubuhnya agar mereka tidak kehilangan dalam insting memburunya. Tadi kita sudah tebak-tebakan kenapa ikan pari dibilang sebagai ikan yang berbahaya, karena dia memiliki duri beracun pengunjung. Letaknya berada di pangkal ekornya. Kita lihat ekor ikan pari itu panjang dan ternyata di bagian pangkal ekornya terdapat duri beracun. Nama duri beracunnya itu adalah serotonin. Dan ternyata dari duri beracun tersebut jika tertancap di bagian sekitar manusia, yaitu sekitar bagian tangan ataupun kaki, itu dapat menyebabkan yang namanya keram, kebas, bahkan parahnya hingga kelumpuhan. Tetapi jika duri beracun tersebut tertancap di bagian dada ataupun jantung, menyebabkan yang namanya kematian. Para pengunjung ternyata pernah ada kejadian
kejadian pahit pada tahun 2006 dialami oleh seorang pemburu buaya. Dia berasal dari Australia, namanya itu adalah Steve Robert Irwin. Di mana Steve Irwin ini meninggal dunia karena tertancap duri beracun ikan pari macan. Jadi pada saat itu Steve Irwin tertancapnya di bagian jantungnya, makanya dia tidak terselamatkan lagi dan berakibat meninggal dunia. Oke, kita sudah selesai berkenalan dengan ikan parinya. Sekarang kita lanjut berkenalan dengan si penyu. Hewan reptil laut yang selalu membawa rumahnya kemana-mana itu adalah penyu, bukan kura-kura. Karena kura-kura dan penyu merupakan dua spesies hewan berbeda. Mereka memiliki 3 perbedaan. Yang pertama, pengunjung, si penyu ini hidupnya di air laut, sedangkan kura-kura termasuk hewan amfibi, bisa hidup di daratan dan juga di air tawar. Perbedaan kedua, kita lihat pengunjung, kaki atau lengan penyu ini bentuknya pipih gepeng seperti dayung, sedangkan kura-kura memiliki ciri-ciri lengan atau kaki yang terdapat cakar-cakar atau jari-jari. Perbedaan ketiga pengunjung, ternyata si penyu ini mereka tidak dapat berlindung dari balik tempurungnya, karena di balik tempurung penyu itu sudah terisi banyak otot-otot dan juga lemak-lemak. Sedangkan kura-kura, jika kura-kura itu merasa terancam, terusik, bahkan terganggu, kura-kura itu dapat dengan mudah berlindung dari balik tempurungnya. Dan selain itu juga nih pengunjung, untuk yang di hadapan kita ini jenis dari penyu sisik atau Hawksbill sea turtle. Di mana penyu sisik ini merupakan spesies penyu terlangka yang berada di dunia. Ikan parinya terbalik berenang. Boleh dong kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah nih untuk ikan-ikannya dan juga kakak penyerang dari Seaworld Ancol. Sudah banyak ikan yang mengunjung, tapi ada satu si primadona, dia belum hadir. Sepertinya masih tiduran di belakang sana. Jenis dari giant shark atau hiu perawat raksasa. Jika pengunjung sudah berkeliling melihat ada ikan hiu yang besar lagi rebahan atau tiduran yang terdapat di shark aquarium, itu merupakan jenis yang sama. Dia jenis dari ikan hiu perawat raksasa. Tapi sepertinya dia masih ada di belakang sana pengunjung. Dia merupakan primadona utamanya Seaworld Ancol, karena ikan hiu tersebut merupakan ikan terbesar yang terdapat di dalam Seaworld Ancol. Panjang tubuhnya sudah sekitar 3,2 meter dan berat bobotnya sudah mencapai 250 kg. Oke, kita lanjut berkenalan dengan ikan-ikan yang ada di hadapan kita nih pengunjung, seperti shark ini nih atau hiu sirip hitam. Walaupun ukuran tubuhnya kecil, tetapi ternyata dia termasuk ikan hiu terganas, menempati nomor urut ke-26 dari 32 jenis ikan hiu terganas yang berada di dunia. Dan ikan hiu sirip hitam ini termasuk active swimmer atau berenang yang aktif pengunjung, di mana ikan hiu sirip hitam ini mampu berenang secara aktif selama 24 jam penuh dalam setiap harinya. Karena misal ikan hiu sirip hitam tersebut tidak berenang secara aktif, maka otomatis insang di sisi kanan dan sisi kirinya itu akan tertutup, yang dapat menyebabkan ikan hiu sirip hitam tersebut kehilangan oksigen dan menjadi mati. Selain itu juga kita juga dapat melihat di pengunjung ada ikan yang kecil-kecil memiliki ciri-ciri sirip kuning. Dari tadi mereka selalu berschooling atau berkelompok. Ini adalah jenis dari yellow surgeonfish atau ikan botana. Nah, ikan botana ini pengunjung hidupnya itu selalu berschooling karena itu merupakan bentuk pertahanan diri mereka dalam mengecohkan musuhnya atau mangsanya. Dan ikan botana ini pengunjung, mereka memiliki senjata rahasia berada di pangkal ekornya juga seperti ikan pari. Nah, tajam dari senjata rahasia ini seperti tajamnya pisau ataupun silet. Dimana jika ikan botana ini merasa terancam, terusik, bahkan terganggu, ikan botana itu dapat dengan mudah membelah yang berada di sekitarnya. Jadi dia termasuk ikan yang berbahaya juga pengunjung, karena dia memiliki senjata rahasia. Selain itu juga ada juga yang tadi selalu berschooling yang besar-besar pengunjung, memiliki ciri-ciri warna silver. Itu adalah jenis dari ikan jiti atau giant trevally, biasa disebut sebagai ikan kue, ikan kue gerok. Dagingnya cukup enak pengunjung. Nah, ikan kue ini dia termasuk sama seperti ikan botana. Hidupnya itu selalu berschooling atau berkelompok, karena itu merupakan bentuk pertahanan diri mereka dalam mengecohkan musuhnya atau mangsanya. Dan ternyata ikan kue ini jika dia sudah melebihi berat bobot lebih dari 10 kg ke atas, dia sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi, sama seperti ikan kerapu atau giant grouper. Dan tadi kita awal lihat ada ikan yang besar pengunjung, yang besar sekali itu warna hitam keabu-abuan, itu jenis dari ikan kerapu. Nah, ikan kerapu
kerapu ini jika dia sudah mencapai berat bobot lebih dari 10 kg, dia ternyata sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Karena ikan kerapu itu yang sudah memiliki lebih dari 10 kg, dia sudah